Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Dan jika digambarkan nikmat Allah tersebut, sungguh kita tidak bisa menghitung. Jika air lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting pohon dijadikan penanya, maka niscaya tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa menuliskan sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya sebagai seorang hamba kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam kita kirimkan dan kita haturkan kepada sosok tauladan, kepada sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada sosok panutan kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat juga kita haturkan kepada para keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaat dan mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudariku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah menyeru kepada kita, hai orang-orang yang beriman. Tentu sebagai orang yang beriman kita terpanggil. Apa yang Allah sampaikan? Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Lantas timbul sebuah pertanyaan. Dalam ayat ini, Allah menempatkan kata sabar di awal ayat, kemudian diiringi dengan salat. Maka saudara semua, muncul sebuah kaidah bahwasanya kebanyakan dari hamba-hamba Allah ketika mendapatkan sebuah ujian, ketika mendapatkan sebuah cobaan, tidak sedikit yang langsung mengeluh dan bahkan sampai bersauzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas muncul kaidah dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya yang berkaitan begitu erat dengan ayat Al-Baqarah 153 ini, yaitu surah Al-Baqarah 256. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Di sini Allah berjanji bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas daripada kemampuan hambanya. Jika Allah saja
percaya kepada kita. Lantas, mengapa kita masih meragukan hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita, yang tentu Dia Maha mengetahui apa-apa saja yang ada pada diri kita, teman-teman semua, saudara-saudara semua, termasuk sebuah ujian yang dilimpahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya sebuah pahala itu sesuai dengan besarnya sebuah ujian. Ketika Allah menyayangi dan mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam surah Al-Baqarah 256 ini, Allah menyampaikan bahwasanya ujian tidak akan pernah lewat batas kemampuan hambanya. Kemudian di sini Nabi juga bersabda, saudara-saudara, bahwasanya ketika Allah menyayangi seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan derajat ketakwaan, untuk meningkatkan derajat keimanan dari hamba tersebut. Lantas selanjutnya, muncul kaidah yang lain. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Lantas, ketika kita telah bisa menerima cobaan atau ujian ini dengan sabar, maka muncul perintah selanjutnya, saudara-saudara. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Sholat tidak hanya semua kewajiban teman-teman semua. Dan sholat bukan hanya bentuk syukur kepada Allah, namun menjadi tempat atau sasaran terbaik bagi kita untuk meminta petunjuk dan solusi. Tentu meminta solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas 5 kali Allah memanggil kita, seakan berkata, wahai hambaku, kamu punya problem apa? Punya keluhan apa? Mari ceritakan kepadaku. Begitu cinta Allah kepada kita, saudara-saudara. Lantas, di dalam sholat inilah Allah akan memberikan solusi terbaik kepada kita, jikalau sholat kita sudah benar kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.